Selamat pagi Bapak Ibu jemaat terkasih di dalam Yesus Kristus. Hari yang berbahagia, hari yang indah. Pagi ini kita akan datang kembali kepada Tuhan. Yesus yang begitu baik di hari-hari kita. Kita tahu bahwa Dia selalu menyertai, bahkan mendampingi setiap langkah kita. Kita berbahagia, kita bersuka cita. Mari naikkan pujian. Kita akan katakan, Yesus, ku cinta Kau. Mari kita naikkan pujian ini dari hati yang terdalam. Kita angkat kehadirat Tuhan. Allah akan bersuka cita atas pujian kita. Kita mau tinggikan, kita mau agungkan Dia. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja. Katakan sekali lagi, Yesus, ku cinta Kau. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka, sebab Kau layak, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja, sebab Kau layak, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja.
Sungguh Engkau layak Tuhan. Tiada nama seperti nama-Mu yang patut kami angkat, yang patut kami tinggikan, yang patut kami muliakan. Jika pada saat ini Tuhan, kami masih berdiri tegak di hadapan-Mu, kami tahu itu adalah kekuatan yang daripada-Mu. Kami bersyukur Tuhan, sungguh Engkau layak, sungguh Engkau patut ditinggikan. Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk kesempatan yang indah ini. Kami tahu hari ini hari yang terindah, kami boleh bertemu dengan-Mu Tuhan. Kami boleh memandang wajah-Mu, kami boleh merasakan kebaikan-Mu Bapa di surga. Terima kasih Bapa, sebab Kau layak. Kita naikkan sebab Kau layak. Kau layak, terima pujian, sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja, sebab Kau layak, sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Haleluya. 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 Mari kita akan terus sembah Dia. Ada hadirat Allah di sini. Ada urapan Allah di sini. Ada Roh Kudus di sini. Bawalah persembahanmu kepadanya. Yang terbaik, yang menyukakan Dia. Kita akan bawa persembahan kita, karena Dia akan menerima korban syukur kita melalui pujian. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa
ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan Katamu. Yesusku, terimalah korban syukurku yang mengalir di hatiku sebagai persembahan. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan Katamu. Yesusku, terimalah korban syukurku yang mengalir di hatiku sebagai persembahan, yang mengalir di hatiku sebagai persembahan, yang mengalir di hatiku sebagai persembahan. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Yesus, kita akan bersukacita kembali. Kita akan bernyanyi puji Tuhan karena hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Kalau saya boleh bersaksi sedikit, hari-hari yang saya lalui tekanannya semakin tinggi. Karena kenapa? Pekerjaannya semakin banyak, tanggung jawabnya menjadi lebih besar. Dan waktunya terasa semakin singkat, tenaga terbatas, tetapi tuntutan semakin tinggi. Ternyata Tuhan ingin mengajar kepada kita, kalau hati kita terus bersukacita, apapun boleh terjadi, tekanan boleh terjadi, tetapi hati kita harus dijaga, hati kita harus selalu dipelihara, dan kita tahu bahwa di saat hati kita bersukacita, maka kita akan merasakan kekuatan yang baru. Kita akan mengatakan bahwa hari ini memang hari yang dijadikan oleh Tuhan, sehingga hari ke depan pun tetap itu dijadikan oleh Tuhan, dan kita akan terus merasakan kekuatan yang baru. Walaupun keadaan semakin menekan, kondisi yang semakin sulit, tetapi Tuhan Yesus jaga, Tuhan Yesus yang menolong. Mari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita naikkan pujian ini dengan bersukacita. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan.
Mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka cita. Ya, ya. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka hari ini. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka dalam Tuhan, bersuka, iya, dalam Tuhan bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka cita, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah, ya, bersuka, amin, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, suka cita. Bersuka, haleluya, puji Tuhan. Hati kita bersuka karena ada Tuhan di dalam kita. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasih oleh Tuhan, kita mau angkat terus pujian kepada Tuhan. Kita akan katakan, sungguh hari ini adalah hari yang terindah di mana kita berjumpa dengan Dia. Kalaupun kita ditanya, kira-kira kapan disebut hari yang terindah bagi masing-masing orang? Jawab di dalam hati masing-masing. Kalau bagi saya secara pribadi, perjumpaan dengan Dia adalah saat yang terindah. Dia yang besar, yaitu Tuhan kita. Kapan kita berjumpa dengan Dia? Kita akan menjawabnya dalam hati juga. Itulah saat yang terindah, hari yang terindah. Kita akan naikkan pujian ini. Hari yang terindah ketika kita jumpa dengan Tuhan, dengan Yesus. Yang
hatiku ku cinta padanya, ingin selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam imanku padanya. Ada cintanya di hatiku, ku cinta padanya, ingin selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam imanku padanya. Katakan sekali lagi, hari yang terindah. Hari yang terindah kita jumpa dengan Yesus. Hari yang terindah ketika ku jumpa dengan Yesus yang menjadi kekasih hatiku. Walau banyak rintangan jalan yang dihadapan, kasihnya menjadi kuatku. Hatiku ada cintanya, di hatiku ku cinta padanya, ingin selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam imanku padanya. Hatiku ada cintanya, di hatiku ku cinta padanya, ingin selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam imanku padanya, bertumbuh dalam imanku padanya, bertumbuh dalam imanku padanya. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Ada cinta di dalam hati kita, karena kita sudah berjumpa dengan Dia, Yesus kekasih kita. Itulah hari yang terindah sebenarnya, yang memang kita senantiasa tunggu. Tuhan begitu baik bagi kita. Kita akan naikkan kembali satu pujian, bahwa sesungguhnya walaupun bumi berlalu, bulan tak bercahaya, langit akan bergoncang, matahari tak bersinar, tetapi Dia tidak pernah ingkar janji. Kita naikkan pujian nih, biar bumi akan berlalu. Biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit takkan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit takkan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji.
Kita akan siapkan hati untuk dengarkan kebenaran firman Tuhan. Jadikan firman Tuhan adalah benih yang tumbuh dan berbuah, sehingga kita akan dapat merasakannya. Oh haleluya, terima kasih Tuhan. Oh haleluya Yesus. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Semua yang difirmankannya, semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. sekali lagi dengan imanmu katakan, semua yang difirmankan, Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. haleluya Tuhan, haleluya Tuhan. Kami percaya iman kami di dalam nama-Mu tidak akan pernah sia-sia Tuhan. Kebenaran-Mu Tuhan yang tumbuh di tengah masa yang sulit ini Tuhan. Sekalipun banyak hal tidak seperti sebelumnya Tuhan. Banyak hal yang terjadi dalam hidup kami tidak menggambarkan kebahagiaan-kebahagiaan sebelumnya. Tapi sampai hari ini kami masih dikatakan sebagai orang-orang yang berbahagia. Karena kami punya Tuhan yang ajaib. Tuhan yang tak pernah meninggalkan kami. Tuhan yang selalu ada bersama kami. Penyertaan-Mu sempurna di atas hidup kami Tuhan. Kami mengucap syukur. Kalau hari ini kami masih bisa beribadah. Pagi ini kami masih bisa beribadah Tuhan. Di minggu terakhir di bulan Agustus. Bulan yang penuh kemerdekaan bagi bangsa kami Tuhan. Kami merasakan itu Tuhan. Penyertaan-Mu yang sempurna. Yang membuat kami tetap bahagia sampai hari ini. Di tengah keadaan yang tidak menyenangkan bagi beberapa orang Tuhan. Tapi kami bersyukur inilah kebahagiaan yang sejati di dalam Tuhan. Saat kami bisa datang beribadah, mengangkat tangan, menyembah-Mu Tuhan, memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih buat semua kesempatan ini. Kami siap untuk kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Yesus, berbicaralah Tuhan. Karena kami anak-anak-Mu telah siap mendengar. Semua yang percaya, mari katakan amin.
Baik, shalom jemaat Tuhan. Apa kabar hari ini? Biar Tuhan terus menyertai kita. Tuhan membuktikan betapa Dia tidak pernah meninggalkan kita. Sampai hari ini kita masih kuat, kita masih sehat, kita masih bisa mengangkat tangan. Kita masih bisa bermain musik, kita masih bisa pelayanan. Bahkan hari ini saya bisa membawakan firman Tuhan di hadapan saudara. Ini semua adalah berkat Tuhan bagi kita. Tema yang saya ambil pada pagi hari ini, wonderful day, hari bahagia. Apakah engkau berbahagia hari-hari ini, saudara? Saya juga seorang pengajar, saya seorang guru. Beberapa murid yang harus belajar jarak jauh. Mereka bilang kami mulai bosan, kami mulai jenuh. Beberapa orang tua juga mengalaminya, saudara. Apakah hari-hari yang saudara lalui saat ini bisa dikatakan hari yang bahagia? Dengar baik, saudara. Every day is a wonderful day. Setiap hari di tengah keadaan ini, saudara, adalah hari bahagia yang saudara lewati bersama Tuhan. Bukan karena kitanya, bukan karena apa yang saudara miliki, tetapi karena Tuhan menyertaimu sampai hari ini. Itulah hari bahagia. Jadi kita seringkali berpikir hari-hari bahagia hanya hari-hari tertentu. Hari di mana yang menyenangkan, situasi yang membahagiakan. Tapi dalam keadaan seperti ini, saudara, sadar atau tidak, every day is a wonderful day. Hari ini kalau saudara masih bisa sehat, hari ini kalau saudara masih kuat, itu adalah sebuah kebahagiaan tersendiri, saudara. Karena beberapa orang harus mengakhiri hidupnya dalam waktu-waktu yang singkat ini. Beberapa orang tidak bisa menikmati berkat seperti yang saudara nikmati pagi hari ini. Bisa beribadah bersama-sama dengan keluarga, menikmati kasih karunia Tuhan. Selagi masih ada kesempatan, nikmatilah kebahagiaan ini, saudara. Tuhan memberkati kita sehingga kita bisa tiba di minggu terakhir, di bulan ke-8. Bulan yang luar biasa bagi bangsa kita. Dan kita menikmati kasih karunia Tuhan sampai hari ini. Firman Tuhan saya kutip dari Lukas pasal 12 ayat 37 dan 38. Lukas pasal 12 ayat 37 dan 38. Saya ingin membacakan dengan cepat untuk Bapak Ibu sekalian. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilahkan mereka duduk makan dan ia akan datang melayani mereka. Ayat 38, dan apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari dan mendapati mereka berlaku demikian, maka berbahagialah mereka. Satu ayat-ayat firman Tuhan yang memberikan gambaran bagi kita. Ada kebahagiaan bagi hamba-hamba Tuhan yang menanti dengan setia, yang terus berjaga-jaga. Karena kita tidak tahu waktu dan masanya kapan semua ini akan berakhir. Tugas kita sebagai anak-anak Tuhan hari-hari ini adalah berjaga-jaga, saudara. Ini bagian yang penting. Kalau kita lengah, kalau kita tidak waspada, kalau kita tidak taat, maka ada bagian di mana kita harus mengakhiri perjalanan ini. Tapi syukur buat kebaikan Tuhan sampai hari-hari ini, saudara. Ada hamba-hamba Tuhan, ada anak-anak Tuhan yang tetap berjaga-jaga. Baik di rumahnya, di rumah Tuhan ini, saudara. Masih ada pelayanan yang dilakukan setiap minggunya. Masih ada orang-orang yang datang untuk melayani. Walaupun tidak seperti hari-hari biasanya. Tapi berjaga-jaga berarti kita siap sedia. Kapanpun waktunya Tuhan menyuruh kita untuk berhenti, kita sudah siap. Dan ayat-ayat ini memberi gambaran kepada kita. Karena di ayat yang 38, dia bisa datang pada tengah malam atau pada dini hari. Hari di mana orang-orang sedang tidur, hari di mana orang-orang sedang terlelap. Tidak lagi siap untuk menghadapi harinya. Hari di mana orang-orang beristirahat. Apakah iman saudara sedang mengalami hal ini? Di tengah malam atau dini hari. Apakah saudara sedang mengalami hal ini? Saya bersyukur buat kebaikan Tuhan melalui Bapak Gembala kita. Pagi-pagi benar jam 5 kita sudah dapat ayat yang menguatkan kita.
Siang hari ada ayat lagi. Renungan petang pada menjelang malam. Ini memberi gambaran pada kita. Ada orang-orang yang selalu berjaga-jaga bagi kita. Untuk memberi makanan rohani. Untuk memberi sesuatu yang baik saudara. Di waktu-waktu di mana saudara sedang fokus dengan kehidupan hari-harimu. Saudara sedang menikmati perjuanganmu. Tetapi ada orang-orang yang siap menjaganya saudara. Memberikan arahan-arahan yang tepat setiap hari saudara. Apa yang bisa kita nikmati selain kebenaran firman Tuhan? Siapakah orang yang masuk dalam kategori orang-orang yang berbahagia itu? Siapakah saudara? Ialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga atau selalu siap sedia. Pertanyaannya, apakah hari ini saya dan saudara sedang berjaga-jaga? Atau kita sudah mulai mati suri? Beberapa pertemuan, bahkan dalam baptisan kemarin Bapak Gembala, saya tertarik ada kata mati suri. Hidup, tapi seperti tidak hidup saudara. Pertanyaan bagi setiap kita. Menjadi renungan bagi setiap kita. Apakah iman kita sedang mati suri? Padahal kita sedang hidup, kita sedang berjuang habis-habisan saudara. Bukan hanya saudara dan saya. Pemerintah, ekonomi bangsa ini sedang diperjuangkan dengan luar biasa saudara. Tapi apakah kita mau kalah dengan hal ini saudara? Kita harus bangkit, kita harus kuat. Kita harus tampil, bahkan firman Tuhan berkata kita lebih dari pemenang. Itu sebabnya Tuhan itu menginginkan hamba-hambanya berjaga-jaga dan siap sedia. Ada 3 hal kebahagiaan yang akan dilakukan Tuhan itu bagi hamba-hamba yang setia. Saya menyebutnya dengan kata 3M saudara. Yang pertama, mengikat pinggangnya. Dalam bagian lain firman Allah di dalam Efesus pasal 6 ayat 14, saudara bisa baca tentang perlengkapan senjata Allah, berikat pinggangkan kebenaran. Saya mau katakan ini adalah kebahagiaan yang menguatkan. Karena tubuh kita seperti dibatasi oleh ikat pinggang ini saudara. Bagian atas dan bagian bawah. Kalau saudara yang biasa memakai ikat pinggang, saudara akan terlihat lebih berbeda. Tapi dalam bagian firman Tuhan, dipakai kata berikat pinggangkan kebenaran. Kebenaran yang dari Tuhan. Kebenaran yang bukan dari dunia ini. Kebenaran yang fana. Kebenaran yang semu saudara. Tapi kebenaran yang menguatkan kita. Saudara kuat karena kebenaran itu. Kalau hari ini saudara kuat. Bukan karena kehebatan kita saudara. Bukan karena kepandaian kita. Bukan karena kepintaran kita. Saya mau katakan hari ini kalau saudara kuat. Itu semua karena kebenaran Tuhan yang ada padamu. Imani itu, lakukan, terus dalami. Biarlah Tuhan mengembangkan kebenaran-kebenaran ini dalam setiap perkataan, perbuatan, dan pikiran kita. Tuhan akan melakukannya. Tuhan ini akan memberikan yang pertama, mengikat pinggangnya. Apa artinya saudara? Tuhan tahu bahwa engkau butuh perlengkapan. Salah satunya adalah ikat pinggang kebenaran. Itu yang kita bawa setiap hari saudara. Kemanapun kita pergi, di rumah, di kantor. Saya mendengar beberapa kesaksian dari teman-teman. WFO sama WFH lebih capek WFH-nya katanya. Waktunya habis banyak. Bahkan bisa sampai jam 12 malam. Mendingan di kantor dah. Begitu pulang udah tinggal istirahat. Kok di rumah masih ada sambungannya, masih ada kontinunya. Bagaimana saudara mengalami ini dan saudara bisa tetap bahagia? Itu yang jadi pertanyaannya. Jika ikat pinggang kebenaran ini ada dalam hidup kita, maka kita tahu batasan-batasan mana yang tepat dalam hidup kita untuk menjalaninya. Tuhan itu akan melakukan yang pertama, mengikat pinggangnya untuk memberi kebenaran bagi kita. Yang kedua, mempersilahkan mereka duduk. Apa arti dari bagian ini saudara? Menyambut kita hamba-hambanya yang setia dengan senang hati. Ini saya katakan kebahagiaan yang luar biasa. Bagaimana Allah yang begitu luar biasa, Allah yang begitu dahsyat, Allah yang menjadi pemilik langit dan bumi ini. Akan mempersilahkan
kita hamba-hambanya untuk duduk. Ada satu sambutan yang baik. Kalau kita tetap setia, kita tetap berjaga-jaga saudara. Inilah yang akan dilakukan Tuhan itu bagi kita. Kalau kita mau tetap taat, Dia akan mempersilahkan kita untuk duduk. Menikmati semua kebaikan Tuhan. Menikmati semua yang Tuhan sediakan bagi kita dalam kekekalan. Mempersilahkan kita duduk artinya memberikan kita rasa nyaman Bapak Ibu sekalian. Saudara-saudara, anak-anak muda, anak-anak sekolah minggu yang dengar firman Tuhan pagi hari ini. Rasa nyaman itu yang kita butuhkan sampai saat ini. Rasa nyaman itu yang kita butuhkan di tengah keadaan-keadaan yang sulit ini. Apakah engkau nyaman sampai hari ini? Kata memberi, mempersilahkan mereka duduk adalah sebuah bagian di mana rasa nyaman itu menjadi bagian kita. Yang ketiga, melayani mereka. Artinya kita disenangkan, kita disukakan, bahkan dipuaskan dalam hadirat Tuhan. Saya menyebutnya kebahagiaan yang ajaib. Bagaimana tidak ajaib saudara, Tuhan yang maha besar melayani kita. Hamba-hamba yang setia kepadanya. Satu bagian yang sungguh menyenangkan hati kita ketika Tuhan melayani kita. Dia datang untuk melayani. Itu kata Yesus. Tapi kita kebanyakan manusia lebih suka dilayani. Inilah yang menjadi renungan pada hari ini. Apakah saudara suka melayani atau suka dilayani? Saya mau katakan bangun hatimu, bangun jiwamu, bangun rohmu untuk menjadi orang-orang yang suka melayani. Di tengah keadaan seperti ini, setiap pelayanan yang saudara lakukan sangat berarti. Adalah kebahagiaan kalau saudara masih bisa melayani dalam keadaan-keadaan yang sulit ini. Tetapi Tuhan itu akan melakukannya. Justru Dia yang akan melayani kita. Kebahagiaan yang luar biasa, kebahagiaan yang ajaib. Yang tidak mungkin dipikirkan oleh akal manusia kita. Seharusnya kitalah yang melayani Dia. Tapi Tuhan itu berkata, Dia akan melayani kita. Saya tutup dengan satu quote yang baik buat kita semua. Berbahagialah di dalam Tuhan, hai hamba-hamba Tuhan. Tidak mudah saudara untuk berbahagia di masa-masa ini. Tapi kalau saudara masih bisa tersenyum, saudara masih bisa bersenda gurau dengan keluarga di rumah, saudara masih bisa tertawa. Wow, ini ada sesuatu yang baik di tengah keadaan yang sulit. Bisakah saudara melihat kebaikan di tengah keburukan? Bisakah kita melihat peluang di tengah tekanan yang berat ini? Mari saudara, wonderful day itu terjadi setiap hari dalam hidupmu. Hari bahagia itu bukan karena engkau kuat, bukan karena engkau hebat, tetapi karena penyertaannya yang sempurna di atas kita. Saya mengajak kita menyanyikan pujian ini. Wonderful day. Hari bahagia di dalam setiap hidup orang-orang percaya. Hamba-hambanya yang setia kepadanya. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Mari ambil sikap berdoa. Mari renungkan setiap bagian firman Tuhan yang sudah saudara dengar. Berbahagialah engkau hai hamba-hamba Tuhan. Yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilahkan mereka duduk makan. Dan ia akan datang melayani mereka. Dan apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari dan mendapati mereka berlaku demikian, maka berbahagialah mereka. Terus saudara jaga iman, pelihara hidupmu di dalam takut akan Tuhan. Maka akan tiba waktunya Tuhan hadir dan mengatakan sabarlah hai hambaku yang setia. Haleluya Yesus.
Today I will walk with my hand in God. Today I will trust in Him and not be afraid, for He will be there, for He will be there every moment to share all His wonderful day. He has made. Hari bahagia, hari bahagia dalam hidupku, berjalan bersamamu, Yesus Tuhanku. Sebab Kau sertaku, sebab Kau sertaku, selalu sertaku, selalu sertaku sepanjang hidup. Bahagia selalu sertaku. Katakan sebab Kau sertaku, sebab Kau sertaku. Amin Tuhan. Selalu sertaku sepanjang hidupku. Bahagia selalu sertaku. Mari kita sembah Dia, haleluya. Glory, haleluya. Kami yang berbahagia di dalam-Mu, Tuhan. Oh Tuhan, kami bersyukur, kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Haleluya. Setiap hari Tuhan, setiap hari Kau beserta kami Tuhan. Oh, kebesaran-Nya. Haleluya, haleluya. Kau ajaib, Kau luar biasa, Kau dahsyat Yesus. Sikira lama yase.
Haleluya. Mari mengangkat tanganmu di hadirat Tuhan. Bapak Ibu yang ada di rumah, yang pagi hari ini engkau menikmati ibadah ini. Tuhan hadir di ruang pribadi. Tuhan hadir di ruang kamarmu. Di rumahmu di mana engkau beribadah saat ini. Angkatlah tanganmu. Angkatlah tanganmu. Taruh tangan kananmu di dadamu. Tanyai hatimu pagi hari. Apakah engkau sungguh-sungguh berbahagia karena keadaan ini, saudara? Atau yang ada hanya keluh kesah? Atau yang ada hanya gerutuan? Kita tidak bisa melihat hal yang baik di tengah keadaan yang buruk. Kebahagiaanmu tidak tergantung dengan keadaan di sekitarmu. Saya mau katakan sekali lagi, kebahagiaanmu tidak tergantung dengan keadaan di sekitarmu. Kebahagiaanmu adalah Dia Tuhan beserta dengan engkau sampai pagi hari ini. Dia Tuhan menyertai anak-anakmu. Dia Tuhan menyertai keluargamu. Dia Tuhan yang tidak pernah sedetik pun membuang pandangannya dari hadapan. Dia tetap Tuhan yang sama. Dia tetap Tuhan yang memperhatikan engkau sekalian. Kebahagiaanmu tidak tergantung oleh keadaan ini, saudara. Saya mau katakan every day is a wonderful day. Setiap hari adalah hari bahagiamu bersama Tuhan. Nikmati masa-masa ini, saudara. Di mana Dia tetap memberi kesehatan kepadamu. Di mana Dia tetap memberi kekuatan kepadamu. Di mana Dia masih memberikan kesempatan untuk engkau melayani di tengah keadaan ini. Dia masih memberikan senyuman di wajahmu. Sekalipun engkau tertekan luar biasa. Hari bahagiamu bersama Tuhan. Walaupun dunia sedang menakutkan bagi orang-orang di sekitar. Kita tetap berbahagia karena kita punya Tuhan. Biarlah ini menjadi kekuatan buat setiap jemaat Tuhan. Ketika engkau menaruh tangan kananmu di dada. Imani pertolongan Tuhan. Apapun pergumulanmu pagi hari ini. Sikiar nama tak kasih. Haleluya Tuhan, haleluya Tuhan. Segalanya tidak menjadi lebih baik Tuhan. Tapi kebahagiaan kami adalah Engkau sendiri Tuhan. Engkau tetap memperhatikan kami. Engkau akan mengikat pinggang kami. Engkau mempersilakan kami untuk duduk Tuhan. Dan Engkau akan melayani kami Tuhan. Asalkan kami tetap berjaga-jaga. Tetap siap sedia kapanpun waktunya. Terima kasih buat firman-Mu pagi hari ini. Seluruh jemaat Tuhan. Engkau anak-anak sekolah minggu, anak-anak remaja. Anak-anak kaum muda Tuhan. Dewasa muda dan seluruh jemaat yang sudah lanjut usia sekalipun. Saat ini mengalir pertolongan Tuhan dalam hidup. Biar kebahagiaan itu tetap ada dalam hari-hari yang kau lewati. Setiap hari seperti pujian ini katakan. Sebab engkau sertaku Tuhan. Bahagia itu akan selalu menyertaiku Tuhan. Karena kebahagiaan itu hanya ada di dalam engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akhiri firman Tuhan. Tapi Roh Kudus tidak pernah berhenti dengan kami Tuhan. Kau akan menemani, Kau akan menjaga kami Tuhan. Kau akan melindungi Tuhan. Dan menyertai kami dalam melewati hari-hari ini Tuhan. Sampai semuanya dipulihkan kembali. Hati kami tetap berbahagia di dalam Engkau. Terpujilah nama Tuhan. Kami mengucap syukur. Semua yang percaya dan diberkati Tuhan. Mari sama-sama katakan amin. Saya serahkan kepada Bapak. Puji Tuhan, saudara yang dicintai Tuhan. Kita sudah mengakhiri ibadah kita pada hari ini.
Ini minggu yang terakhir di bulan ini. Saya percaya bahwa hari-hari kita akan terus menjadi hari-hari yang membahagiakan. Asal kita terus berharap kepada Tuhan. Asal terus kita memerlukan Dia di dalam perjalanan kita. Kita harus menyatakan kepada Dia bahwa Dialah yang menuntun hidup kita. Mari kita akan akhiri dengan lagu yang selalu kita nyanyikan. Ku perlu Kau di segenap hidup ini. Ku perlu Kau, Tuhan di hidupku. Buat lalui jalan yang berduri. Walau angin, ombak yang menderu. Ku tak takut sebab Kau besertaku. Mari Tuhan besertaku. Setiap jalan, di setiap waktu, pencobaan ku lalui. Mari Tuhan besertaku. Mari Tuhan, mari Tuhan besertaku. Di semua jalan, di tiap waktu, pencobaan ku lalui. Mari Tuhan besertaku. Mari Tuhan besertaku. Mari Tuhan besertaku. Ini menjadi doa kami Bapa di sorga. Setiap hari kami ingin hari-hari kami menjadi hari-hari yang menyenangkan. Menjadi hari-hari yang indah. Hari-hari di mana kami bersuka cita di dalam Tuhan. Walaupun tetap ada masalah yang harus kami lewati. Bersama dengan Tuhan, Tuhan mengubah semua penderitaan menjadi sebuah kesukaan. Tuhan menggantikan kain kabung dengan pujian dan tarian. Itu iya dan amin. Kami bersyukur Bapa di sorga. Bahwa hari ini ada sukacita Tuhan turun di antara kami. Mengatasi setiap masalah kami. Mengatasi setiap pergumulan kami. Kami percaya Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan umat-Mu. Engkau bersama-sama dengan kami. Saat dunia ini tergoncang. Dan banyak berita-berita yang tidak baik di masa yang akan datang. Tapi kami mau bersukacita di dalam Tuhan. Karena Engkau akan menyediakan hal yang baik dalam hidup kami. Engkau menjamu kami Tuhan. Engkau mau supaya kami ada di meja-Mu Tuhan. Di meja sukacita-Mu Tuhan. Engkau mau melayani kami setiap saat dalam hidup kami. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Kami sungguh bersyukur memiliki Tuhan yang selalu mau membawa kami ke dalam pengharapan baru di masa yang akan datang. Bapa di sorga, hamba berdoa buat seluruh sidang jemaat. Sekali lagi Tuhan, hamba minta lawatan-Mu atas setiap kehidupan kami, keluarga kami. Baik buat bapak-bapak yang mungkin terganggu pekerjaannya. Ibu-ibu yang di rumah Tuhan yang penuh dengan pergumulan. Anak-anak yang harus bersekolah juga harus mengalami banyak tekanan. Tapi Tuhan Engkau lawat kami dengan sukacita-Mu. Engkau lawat, Engkau ubahkan hari-hari kami. Yang tidak ada harapan menjadi sebuah hari yang menyenangkan. Besertalah dengan kami umat-Mu senantiasa. Agar kami dimanapun kami berada. Kami akan menjadi berkat bagi dunia ini. Terima kasih yang sakit sembuhkan Tuhan. Yang berbeban berat beri kelegaan Tuhan. Yang mengalami tekanan-tekanan ekonomi hari ini hamba percaya. Tuhan curahkan berkat-Mu atas keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Kami menyerahkan
kami akan masuk bulan yang baru Tuhan. Bulan September kami akan mengadakan ibadah tatap muka Tuhan di minggu depan. Kami minta berkat-Mu turun di atas kami Tuhan. Lingkupi kami dengan kuasa-Mu Tuhan. Kami percaya Bapa, Engkau akan menolong kami apabila kami dengar-dengaran kepada Tuhan. Turunkan berkat-Mu secara khusus Tuhan untuk minggu depan. Kami kembali tatap muka Tuhan dan melakukan perjamuan kudus lagi Tuhan. Itu menjadi kerinduan setiap kami anak-anak-Mu. Terima kasih banyak Bapa, Engkau sudah menyiapkan segala sesuatu buat kami. Yang kami percaya di atas semua itu nama-Mu dipermuliakan. Sidang jemaat yang dikasih Tuhan, di ujung dari ibadah kita mari tengadakan hati saudara ke sorga. Turunlah kiranya damai sejahtera yang adalah anugerah dari Allah Bapa. Kecintaan dan kasih sayang Tuhan Yesus dalam persekutuan dengan Bapa Roh Kudus akan memberkati kita semua mulai dari siang hari ini sampai kedatangan yang kedua kali. Terpujilah Tuhan, haleluya. Amin. Sidang jemaat yang dikasih Tuhan, tetap berdoa buat rancangan kita September awal tanggal 6. Minggu pertama dengan perjamuan kudus kita akan mulai tatap muka. Walaupun saya sekali lagi ingin mengajak semua sidang jemaat untuk menyiapkan protokol yang berhubungan dengan aturan yang memang sudah ditentukan untuk ibadah kita. Nanti kami akan atur, tapi tolong semua saudara yang datang dalam ibadah kita minggu depan harus pakai masker, cuci tangan, ya. Saya harap kita betul bersih dari rumah, kita enggak keluar kemana-mana dulu, ya. Kita langsung ke tempat ini, ya. Dan ada beberapa hal yang mungkin agak berubah seperti perjamuan kudusnya. Nanti saudara datang sudah ada tersedia di bangku-bangku saudara, ya. Dan saya berharap kita akan kembali menikmati persekutuan sebagai gereja Tuhan yang menyiapkan diri kepada kedatangan Tuhan yang kedua kali. Bagi anak-anak tolong tidak dibawa, ya. Apabila saudara kurang sehat, lebih baik saudara tetap mengikuti ibadah streaming, ya, karena kita akan pancarkan ibadah kita ke rumah kita, ya, mungkin dengan YouTube. Saya juga merencanakan untuk dengan Facebook, ya, siaran langsung dengan Facebook, saudara bisa lihat di rumah, ya. Yang tidak bisa hadir, yang kurang sehat, ya, yang terganggu kesehatannya. Lebih baik di rumah untuk menjaga kesehatan kita masing-masing. Baik, puji Tuhan, banyak berdoa supaya semua berada dalam kasih karunia Tuhan. Amin.